Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk membuka, memahami, mencari pokok-pokok penting yang bisa kita jadikan nasihat di dalam kitab Maqasidur Ri'ayah yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Kali ini kita akan membahas pasal yang ke-15 tentang larangan menjadikan sesuatu yang haram dan subhat sebagai perantara untuk melaksanakan perintah. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam memulai dengan mengatakan, sesuatu yang haram dan subhat tidak boleh dijadikan sebagai perantara untuk melaksanakan kewajiban, seperti membayar utang, menafkahi keluarga, membayar zakat, membayar kafarat, dan semua jenis ibadah. Sehingga Syekh Izzuddin mengatakan selanjutnya adalah, di antara contoh-contohnya adalah, yang pertama, mencari penghasilan haram untuk menafkahi keluarganya, maka ini terlarang. Kemudian yang kedua, mendahulukan menyenangkan istri dengan cara membuat marah orang tua atau ibu. Kemudian yang ketiga, menyenangkan ibu dengan cara menekan hak istri. Kemudian yang keempat, memukul dan merendahkan anak demi istri. Kemudian yang kelima, menyerukan kebaikan sambil menghina, mencela, mengumpat, dan melakukan tindakan kekerasan. Yang keenam, menyenangkan orang tua dengan cara memutus silaturahim. Yang ketujuh adalah memukul istri atau pembantu jika seseorang khawatir mereka lalai menyiapkan air bersih atau lain sebagainya, karena menyangka itu merupakan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai ia murka pada diri sendiri karena kemaksiatan, niscaya itu lebih baik. Itulah pesan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam di pasal yang ke-15 tentang larangan menjadikan sesuatu yang haram dan subhat sebagai perantara untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya adalah, yaitu berkaitan tentang pasal yang ke-16, di mana Syekh Izzuddin bin Abdus Salam membuat judul dengan tema beralih dari kewajiban ke kewajiban yang lain sebelum selesai kewajiban pertama. Beliau mengatakan bahwa jika seorang mukallaf melaksanakan kewajiban, kemudian dia batalkan oleh kewajiban yang lain yang lebih penting menurut syariat, maka ia mesti membatalkan kewajiban yang pertama dan melaksanakan kewajiban yang kedua. Ada dua contoh, kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Yang pertama adalah seseorang melaksanakan sholat fardu, kemudian ia melihat laki-laki memperkosa wanita atau menyodomi anak,
kecil dan ia mampu menyelamatkannya, melakukan penyelamatan, maka ia harus melakukan penyelamatan itu dan membatalkan salatnya. Kenapa? Karena dia mampu melaksanakan, menolongnya. Artinya kalau istilah di dalam pasal ke-16 ini beralih dari kewajiban ke kewajiban yang lain sebelum selesai kewajiban yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang melihat orang hendak membunuh orang lain dan dia mampu menyelamatkannya, maka ia harus membatalkan salatnya dan menyelamatkan orang lain itu. Demikian Syekh Izzuddin menjelaskan dua contoh tadi, di mana demikian ketika seseorang yang memotong tangan, kaki dan anggota badan, dan sebab perhatian syariat terhadap masalah ini lebih sempurna ketimbang terhadap salat. Jika kewajiban yang seorang jalani lebih penting daripada kewajiban yang muncul belakangan, maka ia tidak boleh membatalkan kewajiban yang sedang dijalani itu. Contoh, saat seorang bapak menyeru seorang anak yang sedang melakukan salat fardu untuk melakukan sesuatu yang tidak satu level dengan salat itu, maka ia tidak boleh membatalkan salatnya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah Juraid yang terkenal itu. Bisa jadi salat yang Juraid lakukan saat sang ibu menyeru adalah salat sunnah. Jika syariat Juraid sama dengan syariat kita, maka itu termasuk dalam persoalan yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, yaitu beralih dari kewajiban ke kewajiban yang lain sebelum selesai kewajiban yang pertama. Kemudian pasal yang ke-17, Syekh Izzuddin memberikan tema dengan tema larangan menjadikan sikap warok sebagai alasan melakukan perbuatan haram. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah seseorang tidak menafkahi keluarga dan tidak bekerja karena khawatir hartanya atau pekerjaannya haram. Nah, ini tidak boleh dengan mencari alasan saja. Kemudian seorang tidak beribadah haji sebagai antisipasi harta yang ia gunakan untuk haji itu hartanya haram. Kemudian yang ketiga, seorang merantau karena khawatir tidak mampu mencari harta halal di negeri sendiri, hal itu merantau itu membuatnya mengabaikan orang tua dan keluarganya. Maka kalau seperti itu, inilah yang dimaksud tidak diperbolehkan oleh Syekh Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam, bahwa larangan menjadikan sikap warok sebagai alasan melakukan perbuatan haram. Itulah 3 pasal yang dijelaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi nasihat, motivasi yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran-pelajaran yang penting tadi yang berkaitan dengan 3 tema tadi itu bisa menambah semangat kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memilih mana yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.